Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat, semangat, semangat. Ya. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini untuk belajar bersama, ya. Meskipun dalam kondisi tetap di rumah saja, tetaplah semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang masih di tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, sekaligus pembelajaran 3 dan 4. Tepatnya pada halaman 89 sampai dengan 94. Kenapa langsung pembelajaran 3 dan 4? Hal ini disebabkan karena di dalamnya di pembelajaran 3 itu banyak mempelajari tentang pembelajaran PJOK. Nah, karena PJOK sekarang tersendiri, maka kita langsung ke halaman 89. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan mengetahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diharapkan setelah mengamati kita mampu mengidentifikasi cara berkembang biak hewan, baik itu secara opipipar, pipipar, dan opopipar, serta manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, kita mampu menyampaikan cara perkembangbiakan opipipar, pipipar, dan opopipar, serta memanfaatkannya melalui peta pikiran dengan benar. Setelah mendengarkan teks tentang hewan, kalian nanti diharapkan mampu menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram, ya. Selanjutnya untuk pembelajaran 4, setelah membaca teks bacaan, kita mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan setelah berdiskusi, kita mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita lihat. Yang pertama adalah gambar ayam. Ayam yang sedang mengeram telurnya atau sedang bertelur. Ayam ini digolongkan sebagai hewan yang berkembang biak dengan cara opipar. Ya. Pemanfaatan ayam ini biasanya banyak digunakan adalah telurnya dan dagingnya, ya. Itu untuk hewan ayam. Selanjutnya kita lihat lagi ada gambar singa, beruang, kuda, kemudian lumba-lumba, sapi, ya, dan gajah. Ini digolongkan sebagai hewan pipipar atau melahirkan. Adapun pemanfaatannya, sebagian dari hewan ini adalah dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Sama seperti ayam tadi, daging dan telurnya. Nah, kalau khusus hewan seperti sapi, itu biasanya dagingnya dimanfaatkan untuk konsumsi serta susunya juga dimanfaatkan untuk
minum penambah energi bagi manusia, ya. Timbul sebuah pertanyaan. Adakah hewan yang berkembang biak, bertelur sekaligus beranak? Dan jawabannya adalah ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Ada juga hewan-hewan lain selain ular yang bertelur sekaligus beranak. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan dengan ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Baik, kira-kira tahu enggak? Sekarang kita lihat beberapa jenis hewan yang melahirkan, ya, sekaligus beranak. Yang pertama ada bunglon, kemudian iguana, kadal, ikan hias ini ya, yang seperti ini, Bapak nggak tahu juga namanya. Kemudian ikan hiu, ikan pari juga itu termasuk hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Nanti kita putarkan videonya ya, bagaimana ikan pari. Kebetulan Bapak ada videonya. Ikan pari ini ada yang bertelur sekaligus melahirkan. Kemudian ada hewan ini Bapak nggak tahu nih namanya ini, ya. Ada kuda laut, ada ular daun, ya, yang warna hijau ini, piton juga, ya. Terkadang dia terlihat seperti melahirkan sekaligus bertelur, ya. Sekarang coba kita lihat video berikut tentang bagaimana ikan pari melahirkan, ya. Silakan. Ikan pari. Lumba-lumba. Kuda laut. Her daughters. Ikan hiu. Oh my god, Greg, put them in the water. Ricky, Some rig we just caught, giving birth on the beach. Chloe, the midwife's got it under control. Are they in separate sacks? Yeah, they are. Mark, look, what are you doing? I've got to get a photo. There's more. Ikan gapi. Baik, tadi kalian sudah melihat video dari ikan pari yang melahirkan, ya. Sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan yang berkembangbiakannya dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovovivipar, ya, secara vivipar dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisannya harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri dan contoh dengan detail. Tadi kan sudah Bapak kasih lihat gambar tuh kalian, ya. Kalian bisa menulis di sana
ciri-ciri hewannya, kalau yang bertelur itu seperti apa ya. Di sini kalian isi ya, misalnya di sini ovipar, di sini pipipar, di sini ovovipar. Nah, ciri-cirinya bagaimana ya? Silakan ditulis apa ciri-cirinya. Kalian boleh cari informasi lain ya dari selain dari penjelasan Bapak yang tadi. Oke? Kita lanjut. Ini tugas kalian ya. Tugas kalian hari ini yang nanti harus dipoto ya, kemudian dikirim ke Bapak ya, atau guru kalian masing-masing. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Perhatikan. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Sekarang Bapak akan membacakan dua paragraf cerita. Perhatikan kira-kira fakta-fakta apa saja yang ada di dalamnya, kemudian kira-kira ide pokoknya apa untuk dua paragraf ya. Perhatikan. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar daripada ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Baik. Simak berulang-ulang yang Bapak bacakan ini, lalu kalian tentukan ide pokoknya ya. Masukkan ke dalam tabel berikut ini ya. Tulis paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, sama seperti tugas yang pertama tadi. Kalau sudah selesai, foto kirimkan ke guru kalian, termasuk ke Bapak. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 4 ya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang. Sebagai ikan air tawar, habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Air payau itu air yang berwarna kuning-kuningan itu ya. Bukan air bukan air yang lumpur, bukan, tapi warnanya agak kuning-kuningan ya biasanya. Itu air payau. Atau air asam ya, itu disebut air payau. Ayo berdiskusi, kita lihat. Ini cerita tentang ikan bandeng tadi. Ikan bandeng asam merupakan salah satu olahan yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya. Saat makan siang, potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang itu tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada di sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Dan Edo pun bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Sebaiknya Edo juga menawari temannya makan, walaupun hanya sekedar basa-basi. Hal ini dilakukan untuk menghormati teman yang baru datang. Begitu juga sebaiknya sikap kalian ketika ada teman kalian yang datang pada saat kalian sedang makan ya. Lanjut. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang?
bersikap biasa saja, tidak memaksakan untuk meminta ikan bandeng tersebut kepada Edo dan teman-teman lainnya. Hal ini lebih kepada menghormati teman-teman Edo yang sedang makan. Nah, tetapi sebagai temannya ada pertanyaan lagi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, ini yang harus dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Sebagai teman yang baik, sebaiknya teman-teman Edo saling berbagi. Meskipun masing-masing tidak mendapatkan satu potong penuh ikan bandeng tersebut, tetapi bisa makan bersama. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, hal ini merupakan penerapan dari sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, hal seperti itu adalah hal yang terkandung dalam sila keempat. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.